warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya, Herdatul Hasanah, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang modul 3, tepatnya tentang modul 3.1.A.9, yaitu tentang koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang diambil? Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntulodo, yaitu kita sebagai guru harus memberikan tauladan atau contoh praktek baik kepada murid. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karso atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka Ingmatyo Mangun Karso. Dan pada akhirnya, guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tutwuri Handayani. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Keputusan tepat yang diambil tersebut merupakan buah dari nilai-nilai positif yang dipegang teguh dan dijalankan oleh kita. Nilai-nilai positif akan mengarahkan kita mengambil keputusan dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Keputusan yang mampu memunculkan kepentingan dan keberpihakan kepada murid. Setiap guru seyogyanya memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam dalam dirinya. Nilai-nilai positif yang mampu mempengaruhi dirinya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai yang akan membimbing dan mendorong murid untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nilai-nilai tersebut seperti kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan dari dua pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar, seperti pada situasi dilema etika, atau berada pada dua pilihan antara benar melawan salah, yaitu bujukan moral yang menuntut kita berpikir secara seksama untuk mengambil keputusan yang benar. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut yang efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Coaching adalah sebuah kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi keberhasilan dan sistematis, di mana ada coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup dan pertumbuhan pribadi dari coaching, lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajari. Di mana kita melihat murid sebagai sosok yang merdeka, yaitu mereka menentukan arah dan tujuan pembelajaran dan meningkatkan potensinya sendiri. Murid membutuhkan dorongan dan tuntunan dari kita sebagai pemimpin pembelajaran untuk memaksimalkan kompetensinya. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Kompetensi sosial dan emosional sangat diperlukan agar guru dapat fokus dan melakukan kesadaran penuh dalam mengontrol dirinya dalam memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijak, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan merdeka.
Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Kita harus memiliki nilai-nilai sebagai guru penggerak seperti reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, tepat, dan meminimalisir pengambilan keputusan yang merugikan semua pihak, terutama murid. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebelum kita mengambil keputusan, tentunya kita harus menganalisis masalah yang terjadi. Apakah masalah tersebut termasuk pada dilema etika atau bujukan moral? Kemudian, dalam pengambilan keputusan, kita dapat melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang tentunya keputusan tersebut akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dan akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, nyaman untuk semua pihak. Apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan yang Anda sulit laksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah paradigma di lingkungan Anda? Murid yang saya hadapi, murid usia 4-6 tahun, di mana permasalahan yang mereka hadapi tidak serumit permasalahan yang dialami oleh orang dewasa atau oleh anak-anak di pendidikan jenjang selanjutnya. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Apapun yang terjadi terhadap murid kita tergantung bagaimana kita mengambil keputusan yang sudah berpihak kepada murid sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Karena tujuan pengambilan keputusan dan pengajaran baik di kelas maupun di sekolah memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu memerdekakan murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pentingnya pengambilan keputusan yang tepat karena dapat berpengaruh kepada masa depan murid. Jika seorang guru salah dalam mengambil keputusan, dapat berakibat buruk terhadap murid, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Karena hal tersebut sangat berpengaruh pada apa yang akan terjadi pada kehidupan murid, baik di bidang pribadi, belajar, sosial, dan karirnya. Apakah kesimpulan akhir yang Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Hubungan dengan modul 1, pengambilan keputusan yang dilakukan guru harus dilandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran yang juga bertujuan untuk menjadikan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Termasuk dalam pengambilan keputusan, kita harus memiliki prinsip nilai-nilai guru penggerak. Dengan modul 2, yaitu pembiasaan budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. Guru juga harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness ketika mengambil keputusan, sehingga mengantarkan muridnya menuju profil belajar Pancasila dan merdeka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.